Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin wal hadirat, Bapak-bapak, Ibu-ibu, para tenaga pendidikan, para pimpinan, para dosen yang kami hormati, terima kasih sudah hadir di ruangan Masjid At-Taqwa Universitas Muhammadiyah Jakarta ini dalam rangka kegiatan program tadarus dan tadabbur Al-Quran bersama-sama sebagai program rutin kita ya setiap Jumat pagi ya, Jumat Foraika. Mudah-mudahan Al-Quran yang sudah kita baca ini akan menambah pahala-pahala kita, terutama nanti ya Al-Quran ini akan menjadi penolong kita di yaumul qiyamah. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumul qiyamati syafi'an ya li ashabi. Bacalah Al-Quran itu fa innahu ya'ti yaumul qiyamah, karena sesungguhnya Al-Quran akan datang di yaumul qiyamah syafi'an li ashabi, akan menjadi penolong kita. Ya kalau di sini ya penolong kita ya mungkin sahabat-sahabat kita di dunia ini. Di WMJ mungkin penolong kita ya mungkin kerabat-kerabat kita, orang terdekat kita. Tetapi kalau di akhirat belum tentu mereka bisa menolong kita. Ya. Nah, oleh karena itu Al-Qur'an inilah yang akan bisa menolong kita, membantu kita di antara amal-amal kita yang lainnya. Terima kasih juga di sini ada Pak Kepala SDI, Bapak Muhammad. Nah, ini ya alhamdulillah saya ada sesuatu yang unik ini. Pas Pak Bambang masuk itu pada rame. Luar biasa ini. Lemon ya. Soalnya kan ini udah mendekati tanggal 25 juga ya. Jadi harus semangat. Iya kan harus semangat. Lewat tanggal 25 lemes lagi karena langsung habis. Tapi menjelang tanggal 10 semangat lagi. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu berbahagia, karena waktu kita tersisa hanya sekitar 15 menit ke depan, kita akan tadabbur ayat Al-Qur'an. Ya, ayat-ayat yang sudah kita baca barusan ya, yaitu surah Al-Jathiyah ayat 1 sampai 11. Ya. Ini sebenarnya bercerita tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bercerita tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat 1 sampai 6 ini terutama sampai 5 ya. Sampai 5 ini bercerita bagaimana seseorang atau karakter orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga orang yang yakin kepada Allah dan orang yang berakal. Di sini diceritakan 3 orang. Orang yang pertama adalah orang yang beriman, ya. Yang kedua adalah orang yang yakin. Yang ketiga adalah orang yang berakal. Nah, ini saling keterkaitan ini. Jadi orang yang beriman itu adalah orang yang yakin. Ya, tentunya dia yakin dulu baru bisa beriman. Kalau dia nggak yakin, nggak percaya, nggak mungkin beriman gitu kan. Nah, dan yang penting lagi apa? Berakal. Nah, ini. Jadi orang yang beriman itu adalah orang yang berakal. Maka sebagai seorang muslim, ya, supaya akal kita itu terjaga dengan baik, maka tentu kita harus ya percaya, bukan harus lagi, wajib percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ya apapun kegiatan dan profesi kita, maka kita harus yakin kepada Allah bahwa setiap apa yang kita lakukan pasti akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kalian kata Allah melakukan kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali kepada dirimu. Wa in asatum falaha, kata Allah. Tapi jika kalian melakukan keburukan, kejelekan, kezaliman, maka sesungguhnya itu semua akan kembali kepada dirimu. Maka kesimpulannya adalah ya bahwa kita sebagai seorang muslim, kita tentu harus ya memenuhi hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan juga hak-hak manusia, ya apalagi kita sebagai leader ini ya, para tenaga pendidikan khususnya. Kita ini adalah para pejuang ya, para pejuang bagaimana mensyiarkan kampus kita ini sehingga menjadi kampus yang mencerminkan kampus yang Islami insyaallah. Jadi oleh karena itu salah satu ciri khasnya adalah bagaimana kita ya sebagai tenaga kependidikan khususnya kita menjadi seorang yang beriman, seorang yang yakin, dan seorang yang bisa memelihara akalnya dengan baik, karena sesungguhnya itulah yang akan membedakan kita dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Bapak Ibu berbahagia, tanzilul kitab minallahil azizil hakim. Ya, Al-Quran ini, kitab ini maksudnya Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa, aziz. Nah, ini ada Pak Aziz di sini. Berarti perkasa ini. Benar ya Pak ya? Perkasa ya Pak ya? Oh, iya. Oh, udah enggak. Tenaganya udah loyo. Enggak apa-apa, ya. Tenaga boleh loyo Pak, tapi semangat jangan loyo. Nah, gitu ya. Gitu ya, aziz artinya maha perkasa. Itu Allah, tapi kalau Pak Aziz perkasa doang. Gak pakai maha. Oh, udah enggak. Kata Pak Darwis, udah enggak katanya. Al-Hakim yaitu maha bijaksana. Ya, inna fis samawati wal ard la ayatin lil mu'minin. Jadi sesungguhnya langit dan bumi itu ya la ayatil lil mu'minin adalah tanda-tanda kekuasaan Allah, ayat. Jadi ayat itu artinya adalah tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah. Jadi ayat itu tanda-tanda kebesaran itu ada dua. Ada yang bersifat yang namanya contohnya Al-Quran. Al-Quran ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Ya, ada ayat yang benar-benar ayat Al-Quran. Kita lihat ayatnya, langsung kita baca. Ini tanda-tanda kebesaran Allah. Tapi ada juga tanda-tanda kebesaran Allah itu berbentuk apa? Alam semesta. Dia nggak ada ayat, nggak kelihatan itu, bukan bacaan gitu ya. Tapi kita nggak bisa baca dengan lisan. Tetapi apa? Kita lihat dengan mata. Maka ini namanya juga tanda-tanda kebesaran Allah gitu. Makanya ada gunung, ada laut, ya kan? Nah, itu ada langit, ada bumi, dan termasuk makhluk-makhluk yang ada di dalamnya itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Nah, maka orang-orang yang beriman dia percaya itu semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang bisa menciptakan langit, enggak ada yang bisa menciptakan bumi, enggak ada yang bisa menciptakan bulan, meskipun Cina juga berupaya gitu ya, seperti ciptaan Allah gitu, nggak bisa, nggak ada yang persis ya, satupun ya. Keinginan manusia misalnya seandainya ingin mendatangkan ya satu ciptaan yang bisa menandingi ciptaan Allah, pasti tidak akan bisa kita mampu membuatnya atau menciptakannya. Maka orang beriman meyakini bahwa segala ciptaan ini adalah merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk juga apa yang kita miliki, apa yang kita ciptakan gitu ya, apa yang kita buat, itu juga adalah bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa. Misalnya ada orang yang bisa membuat mobil misalnya gitu ya. Nah, itu juga tanda-tanda kebesaran Allah. Nah, itu yang perlu kita imani. Wa fi khalqikum, ya, dan pada dirimu. Ya, singkat saja, kalau kita baca ayatnya ini luar biasa ya, sangat dalam ya maknanya. Wa fi khalqikum wa ma yabuthu min dabbatin ayatul liqaumin yuqinun. Nah, dan pada dirimu kata Allah Subhanahu wa taala, ya, dan pada dirimu, penciptaan dirimu dan makhluk yang bergerak.
Ma yabussu, apa saja yang bergerak, berarti kan semua yang bergerak itu juga ciptaan Allah. Mungkin ya termasuklah mungkin bukan mungkin ya, semua yang bergerak seperti misalnya tumbuh-tumbuhan, dia sebenarnya bergerak ya. Bahkan mungkin bebatuan sebenarnya juga ada ya kehidupan di dalamnya gitu. Pokoknya semua yang diciptakan Allah itu ya pada hakikatnya semuanya adalah hidup, dan kemudian mereka itu bertasbih dan beribadah dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ya dari tumbuhan ya atau bahkan mungkin hewan, semuanya mereka itu ya dari ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala itu pada hakikatnya adalah mereka itu ya berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bahkan bisa mengalahkan kita sebagai manusia. Kalau kita kan masih ya banyak alfahnya, banyak absennya zikir kepada Allah. Kalau pas di masjid baru ingat Allah, tapi kalau keluar masjid lupa lagi sama Allah. Jadi ya, jadi oleh karena itu Bapak Ibu berbahagia, kita perlu memikirkan diri kita tentang penciptaan diri kita dan makhluk yang semua yang bergerak ya di atas muka bumi Allah ini, yang bertebaran di muka bumi Allah ini, semuanya harus kita yakini bahwa itu adalah merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, wa ikhtilafil laili wan nahari wa ma anzalallahu minas samaa'i min rizqin fa ahya bihil ardha ba'da mautiha. Kata Allah, ya ini juga merupakan tanda-tanda kebesaran Allah, yaitu adalah adanya pertukaran siang dan malam. Coba kalau misalnya semuanya siang terus, kira-kira itu berapa jam itu Pak kita masuk itu kejar kerja kalau siang? Ya kan, bayangin itu. Kan ada ya suatu daerah itu negara itu siang mulu kan, panjang siangnya. Bayangin itu. Jadi nggak 5 jam, 6 jam atau 8 jam kita kerjanya Pak, bisa 12 jam tuh kejar print baru pulang. Iya benar ya. Ini para pejuang kejar print gitu ya, semua ada. Benar, ini realita itu. Ada negara yang lebih ya daripada 8 jam, bahkan sampai 12 jam, nggak ada malam-malam. 24 jam baru malam gitu. Bayangin itu, lama kita pulang rumah, ya kan? Nah itu. Jadi oleh karena itu kita bersyukur Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita itu siang dan malam pada proporsi porsi yang ideal, ya enggak? Malam siang itu sama. Makanya kalau siang malam jadi 24 jam, berarti setengah-setengahnya 12 jam. Jadi ini luar biasa. Dan inilah Indonesia juga salah satunya yang patut kita syukuri, bahwa negara kita ini adalah negara yang bisa dikatakan negeri yang ideal yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kalau kita di Arab panas banget. Sekarang aja baru panas segini aja kita 30 sekian ya itu udah ribut gitu ya. Ya, kalau di Arab itu di atas 40. Kalau dinginnya bisa di bawah 5 kan gitu. Itu baru di Arab, belum lagi mungkin di kutub utara sana yang paling dingin ya, dan semacamnya. Banyak ya kelebihan-kelebihan negeri kita ini, dan kita patut bersyukur karena ini adalah merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pertukaran siang dan malam itu, coba kalau malam terus repot, nggak bisa ibu-ibu nggak bisa jemur pakaian, ya kan, lama keringnya gitu ya, tidur mulu kerjaannya ya kan. Nggak apa-apa sih kalau yang sudah tidur kerja tidur juga kan, nggak apa-apa, tidur lagi ya kan. Jadi oleh karena itu sangat bersyukur kita ketika kita diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala siang dan malam dengan proporsi yang sangat ideal. Wa ma anzalallahu minas sama. Dan diturunkannya juga apa yang diturunkan, yaitu adalah hujan yang diturunkan dari langit. Lalu dengan air hujan itu fa ahya bihil ardha ba'da mautiha, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghidupkan. Apa yang dihidupkan? Tumbuh-tumbuhan. Dengan adanya air hujan itulah bisa hidup tumbuh-tumbuhan. Kalau nggak ada air hujan itu susah, terutama petani itu, ya. Maka oleh karena itu kita sangat bersyukur apabila kita diberikan ya rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena semuanya itu adalah merupakan ya pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala yang patut kita syukuri, yang patut kita tadabburi,
ya, dan termasuk juga wa tasrifi riyahu ayatul liqaumi yaqilun. Dan juga angin. Nah, angin ini Bapak Ibu, jadi angin itu luar biasa. Meskipun dia nggak nampak, tapi dia selalu diidam-idamkan. Apalagi kalau misalnya kita lagi panas nih, pasti kita suka nyari angin, ya, senang. Ini misalnya kipas ada AC, itu kan ya bagian dari salah satu benda untuk mendatangkan angin atau menambah angin. Nah, maka angin itu adalah sumber kehidupan. Air adalah sumber kehidupan. Jadi semua yang diciptakan Allah SWT itu bisa menjadi sumber kehidupan bagi kita sebagai manusia. Inilah yang dimaksud tadabbur itu. Bagaimana kita ya menghayati, ya, melihat, memperhatikan semua ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu berbahagia. Jadi ini saja mungkin barangkali, karena saya bercerita tadi 3, dan yang 3 hal itu sudah saya bahas. Yang pertama adalah orang yang beriman, yang kedua adalah orang yang yakin, yang ketiga adalah orang-orang yang ini ayatul liqaumi yaqilun, itu adalah orang yang berakal. Jadi orang yang berakal, orang yang beriman, orang yang yakin, mereka itu akan semuanya akan percaya dengan semuanya akan percaya dengan apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu masalah siang dan malam, ya kan? Adanya air hujan sebagai sumber kehidupan, adanya angin. Coba deh kalau kita nggak ada angin, coba sebentar aja. Lu nggak bisa ngomong kan? Tutup hidungnya atau mulutnya gitu. Nggak bisa ngomong, nggak bisa nafas juga. Ya. Nah, ini tandanya bahwa angin itu adalah sumber kehidupan. Jadi oleh karena itu kita sebagai orang beriman, orang yang yakin, orang yang berakal, tentu kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, saudara-saudara, inilah barangkali sedikit tadabbur dari surah Al-Jasiyah. Ya, insyaallah mudah-mudahan ini akan menambah daripada amal-amal kita, dan juga insyaallah menambah daripada khazanah keilmuan kita tentang ya ayat-ayat Al-Quran. Apakah itu ayat kauniyah, ya namanya kauniyah itu kan itu tadi semua ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu adalah merupakan ayatullah, ya, adalah ayat-ayat atau tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang berbahagia, barangkali itu saja. Insyaallah mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semuanya, terutama bagi saya pribadi yang menyampaikan pada pagi hari ini. Ya, mudah-mudahan kita tetap semangat, termotivasi. Mari kita selalu isi kegiatan Ramadan lagi. Masih terpaut artinya ke Ramadan. Ya, mari kita selalu isi kesempatan di hari Jumat ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menjadi kebiasaan ya setiap diri kita, bukan hanya di hari Jumat tapi juga di hari-hari yang lainnya. Demikian saja, terima kasih. Ya, kami mintakan juga sepatah dua kata penyampaian dari Bapak Bambang Irawan MPD selaku Ketua SDI pada hari ini yang hadir. Ya, dari saya terima kasih. Saya mohon undur diri di hadapan Bapak Ibu semua. Kita ketemu di Jumat depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.